Kaisar Naga Part 18. Edisi yang ke-171 hingga 180. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Tanda tanya, kakak, kultivasiku baik-baik saja, dan kemajuannya sangat cepat. Lin Sen menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk menangis. Dia melangkah maju perlahan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Lin Ninger yang pucat. Kakak, kamu harus merawat luka-lukamu dengan baik selama ini, dan kamu harus bertahan. Saat kamu sembuh, kamu masih harus belajar pedang. Ya, aku masih harus melindungi Xiao Shen. Lin Ninger tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka air mata dari sudut mata Lin Sen dan berkata dengan marah, kamu sudah dewasa, mengapa kamu masih menangis? Bung, kamu adalah tulang punggung keluarga kita sekarang, kamu harus menjaga emosimu tetap stabil. Ya, Lin Sen memaksakan senyum. Dia menyuntikkan aliran energi spiritual ke badan Lin Ninger dan dengan hati-hati memeriksanya untuk mencari racun dingin. Tindakan Lan Ao memainkan peran penting dalam menekan racun dingin, membuatnya tidak terlalu ganas. Tapi itu hanyalah solusi sementara dan bukan solusi mendasar. Tulang pedang telah mencapai tahap menjadi lebih matang. Menurut Su Yuwei, itu jelas, segera. Setelah mengobrol sebentar, Lin Sen memperhatikan bahwa Lin Ninger sedikit lelah, jadi dia menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik. Dia diam-diam meninggalkan ruangan itu. Di halaman, Su Yuwei berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Adik junior, terima kasih atas dukunganmu selama ini. Lin Sen melangkah maju dengan tatapan yang sangat tulus. Kalau saja Su Yuwei tidak merawatnya dengan baik selama ini, kondisi adikku pasti akan semakin hancur. Saya membantunya seperti ini karena saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Apakah menurutmu saya melakukan ini untukmu? Su Yuwei berkata dengan ringan, jangan terlalu memanjakan diri sendiri. Lin Sen menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit, tidak peduli untuk siapa, aku harus berterima kasih. Penuhi saja janjimu. Su Yuwei memalingkan kepalanya. Maksudnya adalah Lin Sen harus menepati janjinya dan mengalahkan pengkhianat Meng Dongsheng dalam duel. Hanya setelah mengalahkannya Anda dapat membawa kembali sisa-sisa saudara-saudari Anda dari Broken Sky dengan cara yang adil dan jujur. Lin Sen mengepalkan tangannya sedikit, ekspresinya menjadi lebih tegas. Perjalanan ke Gunung Yuanlong ini memberinya banyak keuntungan dan membuatnya penuh percaya diri untuk pertempuran mendatang. Tepat saat Lin Sen berbalik dan hendak pergi ke ruang samping untuk berlatih, dia sepertinya merasakan sesuatu dan perlahan berhenti. Pada saat ini, cahaya yang sangat terang tiba-tiba keluar dari matanya, dan aura di sekelilingnya mulai mengalir liar, seperti angin puyuh, atau seperti seekor naga, yang melilit badannya. Segera setelah itu, Lin Sen merasakan semua pori-pori di badannya mengendur. Ledakan, disertai getaran yang mengguncang langit dan bumi, wilayah kekuasaan Lin Sen tiba-tiba bangkit. Tingkat ke-10 alam roh bumi. Wow, energi naga yang terlihat dengan mata telanjang mengelilinginya dengan liar, dan cahaya meledak, membuat orang merasa rileks di seluruh badan mereka, termasuk pori-pori. Rasanya seperti berendam di sumber air panas, hangat dan nyaman. Tak jauh dari situ, kelopak mata Su Yuwei berkedut saat melihat ini. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata indahnya. Jelas saja, dia agak terkejut dengan peningkatan ranah Lin Sen. Kecepatan promosi Anda cukup cepat. Setelah beberapa saat menarik napas, Su Yuwei berbicara dengan ringan. Level ini tidak layak disebutkan. Lin Sen tersenyum. Sekarang dia hanya berada di level ke-10 alam roh bumi. Dia harus segera maju ke alam roh surga sebelum dia bisa setara dengan para jenius itu. Meng Dongsheng sangat kuat, sangat kuat. Jika kamu tidak mencapai alam roh surgawi, aku khawatir akan sulit menjadi lawannya. Namun kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini, apapun yang terjadi. Aku tidak hanya melambangkan diriku sendiri, tetapi juga seluruh sekte Lihuo. Seluruh martabat dipertaruhkan dalam pertempuran ini. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan digantung di Duan Tianya, tetapi semua upaya seluruh sekte selama bertahun-tahun akan sia-sia. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh kalah. Adik perempuan, aku akan berlatih dulu. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk datang kepadaku. Lin Sen berjalan ke ruang samping. Selanjutnya, ia berencana untuk mengandalkan batu giok spiritual dan ramuan ajaib untuk mengasingkan diri selama beberapa waktu. Kapan kau akan mencapai alam roh surgawi, dan kapan kau akan keluar?
Tanggal pertempuran semakin dekat dan ancaman Zhong Wen sudah dekat. Dongjiang bagaikan gunung yang menekan keras di atas kepala seseorang. Meng Dongsheng hanyalah sebuah bukit kecil. Zhong Shen dan Zhong Wen, ayah dan anak ini adalah orang-orang yang harus dibunuh apapun yang terjadi. Di dalam ruangan, Lin Shen meraih Tuntun keluar dari ruang ilusi dan memasukkan segenggam giok spiritual berpola 4 ke tangannya. Kemarilah, beri aku makanan. Lin Shen berkata dengan wajah serius. Lin Shen, pernahkah kamu mendengar pepatah, melon yang dipaksakan tidak manis? Tuntun tampak enggan. Dia baru saja selesai mencerna buah pohon Yuan dan tidak nafsu makan. Dengan bantuan ramuan berusia 400 tahun ini, ia dipromosikan ke tingkat ke-10 alam roh bumi. Pada saat yang sama, bahkan levelnya sendiri menunjukkan tanda-tanda terus dibuka blokirnya. Jika segelnya terus dibuka, Tuntun akan mencapai level binatang hantu tingkat ke-7. Untuk seluruh domain Dong Yuan, binatang hantu tingkat ke-7 benar-benar dilebih-lebihkan. Orang-orang jenius itu paling tinggi berada pada tingkat ke-7. Ini hampir mencapai langit-langit. Dengan sumber daya budidaya di wilayah Dong Yuan saat ini, ia hanya dapat membudidayakan binatang hantu tingkat ke-7. Ingin terus naik, tidak banyak sumber daya budidaya yang dapat Anda manfaatkan di wilayah Dong Yuan. Oleh karena itu, tujuan Lin Shen sangat jelas. Dia pertama-tama akan bergegas ke alam roh surgawi, memahami keterampilan kebangkitan, dan kemudian menaikkan tingkat Tuntun ke tingkat 7. Setelah melakukan semua ini, kekuatan tempurku sendiri mungkin akan meningkat secara signifikan. Pada hari-hari berikutnya, Lin Shen bahkan jarang keluar rumah. Kecuali saat dia keluar untuk menengok adiknya pada setiap jeda latihan, Lin Shen menghabiskan sisa waktunya untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan dengan putus asa. Su Hongyi datang ke sini beberapa kali. Dia juga memahami tekanan yang dialami Lin Shen saat ini, jadi dia membawa banyak sumber daya kultivasi dan ramuan. Lin Shen tidak sopan dan menerima semuanya. Paviliun Pedang Timur. Di halaman kuno, saya melihat seorang laki-laki setengah baya dengan ekspresi acuh tak acuh, tangannya di belakang punggungnya. Dia mengenakan jubah emas muda dan memiliki sikap yang luar biasa. Seluruh orang yang berdiri di tempatnya bagaikan cahaya pedang yang mendominasi yang tampaknya akan terbang ke langit. Jika wilayah seseorang sedikit lebih lemah, seseorang mungkin akan terangsang oleh ketajaman ini saat berhadapan langsung dengannya. Aku takut jiwa pun akan gemetar. Orang ini tidak lain adalah pemimpin paviliun Dongjian, Zhong Wen. Tampaknya Lan Ao masih mampu. Dia benar-benar menggunakan beberapa teknik yang kuat untuk menunda wabah racun dingin. Zhong Wen melihat ke arah 5 negara dan berkata-kata demi kata, namun, tidak perlu terburu-buru. Kedua sekte akan berduel dalam beberapa hari. Tidak akan terlambat untuk menghancurkan sekte Lihuo terlebih dahulu dan kemudian mengambil tulang pedang. Di belakang Zhong Wen berdiri seorang pemuda yang tinggi dan tampan. Dia adalah putra satu-satunya Zhong Wen, Zhong Shen. Tuan muda paviliun Dongjian, salah satu jenius super. Pada saat ini, secerca kegembiraan perlahan melintas di alis Zhong Shen. Ayah, setelah mendapatkan tulang pedang, aku seharusnya bisa mengambil langkah ini dan menjadi satu-satunya jenius di seluruh wilayah Dong Yuan yang dapat diterima oleh Sekte Pedang Barat Daya, kan? Ya, dan kalian akan sepenuhnya meninggalkan domain Dong Yuan dan menuju wilayah timur yang lebih luas. Zhong Wen tersenyum. Asalkan putranya berhasil masuk ke Sekte Pedang Barat Daya, berapapun bayarannya, itu akan sepadan. Tanda tanya, kakak, kultivasiku baik-baik saja, dan kemajuannya sangat cepat. Lin Shen menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk menangis. Dia melangkah maju perlahan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Lin Ninger yang pucat. Kakak, kamu harus merawat luka-lukamu dengan baik selama ini, dan kamu harus bertahan. Saat kamu sembuh, kamu masih harus belajar pedang. Ya, aku masih harus melindungi Xiao Shen. Lin Ninger tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka air mata dari sudut mata Lin Shen dan berkata dengan marah, kamu sudah dewasa, mengapa kamu masih menangis? Bung, kamu adalah tulang punggung keluarga kita sekarang, kamu harus menjaga emosimu tetap stabil. Ya, Lin Shen memaksakan senyum. Dia menyuntikkan aliran energi spiritual ke badan Lin Ninger dan dengan hati-hati memeriksanya untuk mencari racun dingin. Tindakan Lan Ao memainkan peran penting dalam menekan racun dingin, membuatnya tidak terlalu ganas. Tapi itu hanyalah solusi sementara dan bukan solusi mendasar.
Tulang pedang telah mencapai tahap menjadi lebih matang. Menurut Su Yuwei, itu jelas, segera. Setelah mengobrol sebentar, Lin Sen memperhatikan bahwa Lin Ninger sedikit lelah, jadi dia menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik. Dia diam-diam meninggalkan ruangan itu. Di halaman, Su Yuwei berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Adik junior, terima kasih atas dukunganmu selama ini. Lin Sen melangkah maju dengan tatapan yang sangat tulus. Kalau saja Su Yuwei tidak merawatnya dengan baik selama ini, kondisi adikku pasti akan semakin hancur. Saya membantunya seperti ini karena saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Apakah menurutmu saya melakukan ini untukmu? Su Yuwei berkata dengan ringan, jangan terlalu memanjakan diri sendiri. Lin Sen menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit, tidak peduli untuk siapa, aku harus berterima kasih. Penuhi saja janjimu. Su Yuwei memalingkan kepalanya. Maksudnya adalah Lin Sen harus menepati janjinya dan mengalahkan pengkhianat Meng Dongsheng dalam duel. Hanya setelah mengalahkannya Anda dapat membawa kembali sisa-sisa saudara-saudari Anda dari Broken Sky dengan cara yang adil dan jujur. Lin Sen mengepalkan tangannya sedikit, ekspresinya menjadi lebih tegas. Perjalanan ke Gunung Yuanlong ini memberinya banyak keuntungan dan membuatnya penuh percaya diri untuk pertempuran mendatang. Tepat saat Lin Sen berbalik dan hendak pergi ke ruang samping untuk berlatih, dia sepertinya merasakan sesuatu dan perlahan berhenti. Pada saat ini, cahaya yang sangat terang tiba-tiba keluar dari matanya, dan aura di sekelilingnya mulai mengalir liar, seperti angin puyuh, atau seperti seekor naga, yang melilit badannya. Segera setelah itu, Lin Sen merasakan semua pori-pori di badannya mengendur. Ledakan, disertai getaran yang mengguncang langit dan bumi, wilayah kekuasaan Lin Sen tiba-tiba bangkit. Tingkat ke-10 alam roh bumi. Wow, energi naga yang terlihat dengan mata telanjang mengelilinginya dengan liar, dan cahaya meledak, membuat orang merasa rileks di seluruh badan mereka, termasuk pori-pori. Rasanya seperti berendam di sumber air panas, hangat dan nyaman. Tak jauh dari situ, kelopak mata Su Yuwei berkedut saat melihat ini. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata indahnya. Jelas saja, dia agak terkejut dengan peningkatan ranah Lin Sen. Kecepatan promosi Anda cukup cepat. Setelah beberapa saat menarik napas, Su Yuwei berbicara dengan ringan. Level ini tidak layak disebutkan. Lin Sen tersenyum. Sekarang dia hanya berada di level ke-10 alam roh bumi. Dia harus segera maju ke alam roh surga sebelum dia bisa setara dengan para jenius itu. Meng Dongsheng sangat kuat, sangat kuat. Jika kamu tidak mencapai alam roh surgawi, aku khawatir akan sulit menjadi lawannya. Namun kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini, apapun yang terjadi. Aku tidak hanya melambangkan diriku sendiri, tetapi juga seluruh sekte Li Huo. Seluruh martabat dipertaruhkan dalam pertempuran ini. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan digantung di Duan Tianya, tetapi semua upaya seluruh sekte selama bertahun-tahun akan sia-sia. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh kalah. Adik perempuan, aku akan berlatih dulu. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk datang kepadaku. Lin Sen berjalan ke ruang samping. Selanjutnya, ia berencana untuk mengandalkan batu giok spiritual dan ramuan ajaib untuk mengasingkan diri selama beberapa waktu. Kapan kau akan mencapai alam roh surgawi, dan kapan kau akan keluar? Tanggal pertempuran semakin dekat dan ancaman Zhong Wen sudah dekat. Dongjiange bagaikan gunung yang menekan keras di atas kepala seseorang. Meng Dongsheng hanyalah sebuah bukit kecil. Zhong Shen dan Zhong Wen, ayah dan anak ini adalah orang-orang yang harus dibunuh apapun yang terjadi. Di dalam ruangan, Lin Sen meraih tuntun keluar dari ruang ilusi dan memasukkan segenggam giok spiritual berpola 4 ke tangannya. Kemarilah, beri aku makanan. Lin Sen berkata dengan wajah serius. Lin Sen, pernahkah kamu mendengar pepatah, melon yang dipaksakan tidak manis? Tuntun tampak enggan. Dia baru saja selesai mencerna buah pohon Yuan dan tidak nafsu makan. Dengan bantuan ramuan berusia 400 tahun ini, ia dipromosikan ke tingkat ke-10 alam roh bumi. Pada saat yang sama, bahkan levelnya sendiri menunjukkan tanda-tanda terus dibuka blokirnya. Jika segelnya terus dibuka, Tuntun akan mencapai level binatang hantu tingkat ke-7. Untuk seluruh domain Dong Yuan, binatang hantu tingkat ke-7 benar-benar dilebih-lebihkan. Orang-orang jenius itu paling tinggi berada pada tingkat ke-7. Ini hampir mencapai langit-langit.
Dengan sumber daya budidaya di wilayah Dongyuan saat ini, ia hanya dapat membudidayakan binatang hantu tingkat ke-7. Ingin terus naik, tidak banyak sumber daya budidaya yang dapat Anda manfaatkan di wilayah Dongyuan. Oleh karena itu, tujuan Lin Sen sangat jelas. Dia pertama-tama akan bergegas ke alam roh surgawi, memahami keterampilan kebangkitan, dan kemudian menaikkan tingkat tuntun ke tingkat 7. Setelah melakukan semua ini, kekuatan tempurku sendiri mungkin akan meningkat secara signifikan. Pada hari-hari berikutnya, Lin Sen bahkan jarang keluar rumah. Kecuali saat dia keluar untuk menengok adiknya pada setiap jeda latihan, Lin Sen menghabiskan sisa waktunya untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan dengan putus asa. Su Hongyi datang ke sini beberapa kali. Dia juga memahami tekanan yang dialami Lin Sen saat ini, jadi dia membawa banyak sumber daya kultivasi dan ramuan. Lin Sen tidak sopan dan menerima semuanya. Paviliun Pedang Timur. Di halaman kuno, saya melihat seorang laki-laki setengah baya dengan ekspresi acuh tak acuh, tangannya di belakang punggungnya. Dia mengenakan jubah emas muda dan memiliki sikap yang luar biasa. Seluruh orang yang berdiri di tempatnya bagaikan cahaya pedang yang mendominasi yang tampaknya akan terbang ke langit. Jika wilayah seseorang sedikit lebih lemah, seseorang mungkin akan terangsang oleh ketajaman ini saat berhadapan langsung dengannya. Aku takut jiwa pun akan gemetar. Orang ini tidak lain adalah pemimpin Paviliun Dongjian, Zhong Wen. Tampaknya Lan Ao masih mampu. Dia benar-benar menggunakan beberapa teknik yang kuat untuk menunda wabah racun dingin. Zhong Wen melihat ke arah 5 negara dan berkata-kata demi kata, namun, tidak perlu terburu-buru. Kedua sekte akan berduel dalam beberapa hari. Tidak akan terlambat untuk menghancurkan sekte Lihuo terlebih dahulu dan kemudian mengambil tulang pedang. Di belakang Zhong Wen berdiri seorang pemuda yang tinggi dan tampan. Dia adalah putra satu-satunya Zhong Wen, Zhong Shen. Tuan muda Paviliun Dongjian, salah satu jenius super. Pada saat ini, secerca kegembiraan perlahan melintas di alis Zhong Shen. Ayah, setelah mendapatkan tulang pedang, aku seharusnya bisa mengambil langkah ini dan menjadi satu-satunya jenius di seluruh wilayah Dongyuan yang dapat diterima oleh Sekte Pedang Barat Daya, kan? Ya, dan kalian akan sepenuhnya meninggalkan domain Dongyuan dan menuju wilayah timur yang lebih luas. Zhong Wen tersenyum. Asalkan putranya berhasil masuk ke Sekte Pedang Barat Daya, berapapun bayarannya, itu akan sepadan. Dalam sekejap mata, beberapa hari lagi berlalu. Hanya ada 3 hari tersisa sebelum pertempuran antara Paviliun Dongjian dan Sekte Lihuo. Pada saat ini, jelaslah bahwa setiap orang di sekte itu menjadi gelisah. Meskipun Sekte Lihuo merupakan sekte terkuat di 5 kerajaan, sulit untuk menempati peringkat teratas di seluruh wilayah Dongyuan. Jika Lin Sen disingkirkan, saya khawatir sekte tersebut paling-paling hanya akan menjadi sekte kelas 2. Namun, Sekte Lihuo memiliki Lin Sen. Dan Lin Sen, seperti yang diharapkan, menjadi harapan semua orang. Orang-orang dari seluruh sekte datang dan pergi, dan semua orang membicarakan masalah ini. Semua orang penuh harapan untuk pertarungan Lin Sen berikutnya. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah Lin Sen dapat meningkatkan wilayahnya ke alam roh surgawi sebelum duel. Jika memungkinkan, akan lebih stabil. Pengkhianat Meng Dongsheng tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Ya, aku yakin kakak senior Lin akan mampu membunuh pengkhianat itu dan membuat sekte kita bangga. Tulang-tulang dari begitu banyak saudara dan saudari sekte kita yang dikorbankan di Broken Sky akhirnya dapat kembali. Banyak murid yang marah mendengar hal ini. Di antara mereka, ada banyak murid lama dari beberapa tahun yang lalu. Justru karena mereka telah mengalami pengkhianatan, mereka menjadi sangat kesal terhadap Meng Dongsheng. Dan kali ini pertarungannya terjadi antara Meng Dongsheng dan Lin Sen. Para jenius sekte Lihuo yang memicu 5 cincin lonceng satu demi satu akan terlibat dalam duel hidup dan mati. Ngomong-ngomong, ini benar-benar menarik perhatian. Kali ini, sekte kita tidak boleh kalah. Di gunung belakang sekte Lihuo, Su Hongyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mendesah dalam-dalam. Di belakangnya, Su Yue berkata dengan tenang, meskipun Lin Sen suka pamer dan tidak cukup stabil, aku masih yakin dia bisa mengalahkan Meng Dongsheng dalam pertempuran ini. Jika kita bisa menang, semuanya akan baik-baik saja. Su Hongyi mengusap alisnya dengan tangannya, tapi kalau kita tidak menang. Mustahil untuk tidak menang. Su Yue menyela Su Hongyi tanpa ragu-ragu.
Dengarkan aku. Su Hongyi menggeram, ekspresinya sangat serius. Jika dia tidak bisa menang, biarkan Bibi Mulian membawamu dan Lin Sen melarikan diri bersama, sehingga kamu bisa menjalani kehidupan yang damai. Aku akan membantumu menghalangi para pengejar. Selama kamu masih di sini, Sekte Lihuo kita akan tetap di sini. Suatu hari, aku yakin kamu akan kembali dan membalaskan dendamku. Kamu, apa yang sedang kamu bicarakan? Su Yuwei mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Apakah kamu tidak begitu percaya padanya? Dia adalah cucu lelaki tua itu. Bukannya aku tidak percaya, tapi untuk bersiap menghadapi hari hujan. Su Hongyi mengucapkan kata demi kata, bahkan jika kamu benar-benar kalah, kamu tidak akan berada dalam kegelapan dan mengalami kerugian. Baiklah, tapi aku tetap percaya bahwa kita tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Ekspresi Su Yuwei tetap acuh tak acuh, seolah tidak ada yang bisa membangkitkan emosinya. Kamu, kenapa kamu begitu yakin? Lagi pula, Meng Dongsheng tidak mudah dihadapi. Su Hongyi mengerutkan kening. Intuisinya mengatakan bahwa putrinya pasti memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Su Yuwei perlahan mengangkat tangannya, dan pola spiritual cemerlang muncul di telapak tangannya. Pola spiritual ini disebut mengecilkan bumi menjadi 1 inci. Setelah menggunakannya, Anda dapat tiba-tiba meningkatkan kecepatan Anda. Su Yuwei mengangkat alisnya perlahan, dan sedikit rasa bangga muncul di wajah cantiknya. Ngomong-ngomong, mengecilkan bumi seinci, ini adalah pola spiritual tingkat kelima. Kau telah mencapai master pola spiritual tingkat kelima. Su Hongyi berteriak. Meski dia tampak tenang, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Seorang master pola spiritual tingkat 5 benar-benar yang terbaik di seluruh domain Dongyuan. Tahukah kau, bahkan orang sekuat Zhang Lu, pendeta pavilion Dongjian dan salah satu dari 3 ahli pola spiritual teratas di wilayah Dongyuan, hanya berada di level 5. Lagi pula, Zhang Lu sudah sangat tua. Bagi seseorang seusia Su Yuwei yang telah mencapai tingkat kelima Master Pola Roh, mungkin, hanya ada 2 kata yang dapat menggambarkannya. Penjahat. Itu sungguh jahat. Pencapaian di masa depan mungkin tidak terbatas. Ya, sebagai murid orang tua itu, bagaimana mungkin aku mempermalukannya? Su Yuwei berkata dengan tenang. Su Hongyi menghela napas dan merasa amat tersentuh. Aku tak menyangka putriku ternyata begitu jenius. Jadi, inilah keyakinanku. Su Yuwei mengangkat tangan gioknya dan menyingkirkan mengecilkan bumi menjadi beberapa inci. Dia berkata, aku akan memberinya 2 pola spiritual tingkat 5 untuk memastikan bahwa dia dapat memenangkan tantangan ini. Sekte Lihuoku telah kalah terlalu sering dan selama bertahun-tahun. Kali ini, kita harus menang apapun yang terjadi. Kata-kata ini sangat tegas. Su Hongyi mengangguk perlahan, mata harimaunya menjadi sedikit basah. Setelah bertahun-tahun, bisakah saya akhirnya menang? Ledakan. Pada saat ini, suara guncangan yang mengerikan tiba-tiba terdengar di sekte itu. Segera setelah itu, energi spiritual yang kuat melonjak di langit dan dengan cepat berkumpul di satu sisi. Aura yang mengerikan. Su Hongyi terkejut. Dilihat dari fluktuasinya, itu seharusnya adalah kemajuan dari alam roh bumi ke alam roh surga. Namun, dilihat dari kekayaan energi spiritual, itu jauh lebih mengerikan daripada peningkatanku sendiri. Betapa besar dan kuatnya energi spiritual yang menyebabkan turbulensi seperti itu. Ayo pergi dan lihat. Su Hongyi segera terbang menuruni gunung. Seberkas cahaya melintas di mata indah Su Yuwei. Sudut bibirnya melengkung ke atas, dan dia berkata dengan ringan, Lin Sen, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Di dalam sekte, di atas halaman, itu adalah hantu naga sungguhan yang sangat besar, melayang di kehampaan. Badannya sangat megah, dan setiap sisik badannya bersinar dengan kilau hitam samar, membuatnya tampak sangat misterius. Bahkan ketika cahaya menyinarinya, tidak ada cahaya yang terpantul sama sekali. Naga sungguhan ini dikelilingi oleh banyak gelombang energi yang menakutkan. Ah, naga sungguhan itu tiba-tiba meraung, dan energi spiritual yang menakutkan dan menyesakkan meledak keluar, membentuk gelombang udara tebal dan bergelombang, yang melesat ke bagian langit yang lebih tinggi, bahkan awan-awan pun tersebar dan lenyap sepenuhnya. Ini adalah penglihatan tentang langit dan bumi. Ya ampun, aku baru saja mendengar bahwa ketika seorang penjahat sejati dipromosikan, akan ada fenomena aneh di langit dan bumi. Aku tidak menyangka bahwa penjahat itu ada di sekte kita.
Ini adalah fenomena aneh di langit dan bumi yang disebabkan oleh kakak senior Lin. Di luar halaman, banyak murid dan penatua berkumpul. Mereka menatap langit, tertegun. Jika kekuatan tempur seorang jenius melampaui batas kemampuannya sendiri, saat ia menerobos, energi spiritual yang kaya akan menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi. Visi setiap orang tentang langit dan bumi berbeda-beda. Beberapa orang dapat menarik jembatan cahaya pelangi, beberapa dapat menarik kuda terbang di langit, dan beberapa bahkan dapat menyebabkan sungai panjang energi spiritual mengalir kembali ke langit. Tetapi, orang-orang seperti Lin Sen secara langsung menarik bayangan naga sungguhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melakukan hal ini sebelumnya. Fenomena aneh langit dan bumi ini menggemparkan saraf semua orang. Visi naga sejati, apakah ini berarti kakak senior Lin adalah naga sejati yang menjelma ke dunia? Beberapa murid tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Perkataannya segera menarik persetujuan semua orang. Seekor naga sungguhan tengah berkeliaran di angkasa, dengan cahaya beriak dan tak berujung. Semua praktisi dalam radius ratusan mil dapat melihat pemandangan mengejutkan ini selama mereka mengangkat kepala. Keributan ini memang cukup keras. Naga sungguhan terus menghembuskan napas, dan gelombang energi spiritualnya memekakkan telinga dan tak ada habisnya. Hampir semua praktisi di seluruh sekte Lihuo dan seluruh 5 kerajaan menatap ke langit pada saat ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua berseru keheranan. Fenomena aneh di langit dan bumi ini berasal dari sekte Lihuo. Saya hanya melihat catatan tentang fenomena aneh di langit dan bumi dalam buku-buku kuno. Saya tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Siapa yang jenius? Sepertinya itu berasal dari sekte Lihuo. Kurasa itu Su Yuwei dari sekte Lihuo. Bisa jadi itu Lin Sen. Dia adalah seorang jenius yang baru saja bangkit. Seluruh 5 kerajaan dengan bersemangat mendiskusikan adegan ini. Lin Sen, dalam semua ini, sedang tidur nyenyak di kamar itu. Dia berhasil mencapai alam roh surgawi saat tidur. Ketika ia lelah berlatih, ia membiarkan Tuntun memakan batu giok spiritual terus-menerus sementara ia beristirahat dan mengejar ketertinggalan tidurnya. Penarikan dana yang berlebihan selama kurun waktu ini membuat Lin Sen sedikit kelelahan. Mungkin karena energi spiritualnya sendiri telah mencapai titik kritis, atau mungkin karena akumulasi sebelumnya sudah cukup. Setelah memakan lebih dari 44 batu giok spiritual berpola secara berturut-turut, Tuntun akhirnya mengeluarkan gelombang energi spiritual yang tak terbayangkan. Alam roh surgawi, tingkat 7. Keduanya, menerobos pada saat yang sama. Ketuk, ketuk, ketuk. Terdengar ketukan di pintu di luar. Lin Sen mengusap matanya, bangkit dan membuka pintu. Siapa itu? Pintunya terbuka, dan orang yang berdiri di luar adalah Lin Ninger, dengan wajah gembira. Ketika dia melihat Lin Sen, dia bergegas menghampiri dan memeluknya. Bahkan suaranya tercekat oleh isak tangis. Xiao Sen, kamu sangat hebat. Kamu benar-benar bisa, benar-benar mendatangkan fenomena aneh di langit dan bumi. Fenomena aneh apa yang ada di langit dan bumi? Lin Sen bingung dan belum pulih dari linglungnya. Namun tak lama kemudian, dia menemukan sesuatu yang salah. Ada banyak orang di halaman. Tidak hanya murid dalam dan murid luar saja, tetapi juga banyak penatua. Mereka semua berkumpul di luar, menunjuk dan berbicara dengan kegembiraan di wajah mereka. Kamu tidak tahu. Lin Ninger juga terkejut melihat Lin Sen tampak linglung. Anda pasti bercanda, bagaimana mungkin seseorang tidak tahu bahwa ia telah menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi? Saya benar-benar tidak tahu. Lin Sen mengusap alisnya dan segera berjalan keluar ruangan. Ketika dia melihat ke langit, dia kebetulan melihat hantu naga sungguhan yang besar sedang membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Ledakan. Ketika gelombang energi spiritual meledak, ia mulai menyebar ke segala arah. Pupil mata Lin Sen tak dapat menahan diri untuk mengecil. Dia merasakan aura yang familiar dari naga asli ini. Aura naga asli ini agak mirip dengan rahasia kaisar yang telah dia latih. Tentu saja, yang dipraktikannya hanyalah jilid pertama rahasia kaisar, yang belum lengkap. Mungkinkah fenomena aneh langit dan bumi yang terbentuk oleh hantu naga sungguhan itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh rahasia kaisar? Lin Sen berpikir banyak hal pada suatu saat. Setelah berlatih rahasia kaisar, Lin Sen merasa fisiknya lebih kuat dan darahnya lebih deras. Terutama jantungnya yang berdetak sangat kuat.
Seolah-olah dia bukan manusia, melainkan binatang buas purba. Adapun hantu naga asli di atas kepalanya, ketika Lin Sen melihatnya, dia benar-benar merasakan resonansi di dalam hatinya. Tampaknya naga sungguhan ini adalah inkarnasinya sendiri. Melihat Lin Sen berdiri di sana dengan linglung, Lin Ninger menyadari bahwa dia tidak berbohong. Dia benar-benar tidak mengerti bahwa dia telah mendatangkan fenomena aneh ke langit dan bumi. Selamat, Lin Sen, kamu telah menerobos ke alam roh surgawi dengan sangat cepat. Su Hongyi berjalan maju sambil tersenyum. Melihat kembali saat Lin Sen pertama kali memulai, baru setengah tahun berlalu. Lin Sen telah mengalami transformasi total dalam 6 bulan terakhir, dan semua yang ia tunjukkan sungguh luar biasa. Sayang sekali waktu tidak menunggu siapapun. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk berlatih, Lin Sen pasti bisa menyadari bakatnya sepenuhnya. Saya khawatir menggulingkan Dong Jiange bukanlah masalah sama sekali. Saat itu, dia yang berada di alam roh bumi tingkat 9, sudah mampu mengalahkan Li Chao yang berada di alam roh surga tingkat 2. Setelah mencapai alam roh surgawi, kekuatan tempurku mungkin akan melonjak lagi. Ditambah dengan pola spiritual tingkat kelima Su Yuwei, kemungkinan memenangkan pertempuran ini telah meningkat pesat lagi. Jika sebelumnya Su Hongyi sedikit khawatir, sekarang dia penuh percaya diri. Kita tidak dapat melakukannya tanpa dukungan kuat dari pemimpin sekte. Lin Sen membungkuk buru-buru. Ada begitu banyak orang di tempat itu, jadi dia harus memberi mereka wajah yang pantas diterimanya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya menatap Su Yuwei. Adik, karena aku sudah bilang aku tidak akan mengecewakanmu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Lin Sen menunjukkan senyum cerah, tampak sangat bersemangat. Su Yuwei memalingkan wajahnya, tampak tidak peduli. Namun kenyataannya, telinganya agak merah. Fenomena aneh di langit dan bumi ini nampaknya berlangsung lama sekali, kata salah seorang murid di ladang itu. Lalu, semua orang bereaksi. Sungguh, naga sungguhan ini sudah ada sejak lama sekali. Fenomena aneh biasa di langit dan bumi akan lenyap dalam waktu kurang dari secangkir teh. Namun nafas naga sejati selalu melayang di langit. Energi spiritual yang dihembuskannya dengan mudah menembus langit, dengan momentum mengerikan yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya. Pada saat ini, langit biru dan tak berawan. Hanya energi spiritual yang mengerikan setebal awan kelam yang membubung, memancarkan aura yang tak terbayangkan yang bergema di angkasa, bagaikan gunung yang menekan, menyebabkan orang-orang merasa takut di dalam hati mereka, berharap mereka bisa bersujud di tanah dan menyerah sepenuhnya. Menurut waktunya, seharusnya, setengah jam, kan? Lin Ninger berjalan mendekat dengan raut wajah khawatir. Xiao Shen, fenomena aneh di langit dan bumi ini masih ada. Bukankah ini terlalu berlebihan? Dia memang sangat gembira pada awalnya. Namun, fenomena aneh di langit dan bumi terus terjadi. Setelah kegembiraannya mereda, dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, apalagi 5 negara, saya khawatir bahkan beberapa tempat di wilayah Dongyuan telah menyadarinya, bukan? Menjadi begitu terkenal bukanlah hal yang baik. Sebuah pohon yang menonjol di hutan akan hancur karena angin. Lin Sen ingin tumbuh dengan cara yang sederhana, jadi sebelum duel, dia berusaha untuk tidak memamerkan kemampuan bertarungnya sebanyak mungkin. Berikan Dong Jiange kejutan, tetapi keberadaan fenomena aneh di langit dan bumi ini menghancurkan rencana awalnya. Entahlah kenapa, aku tak bisa mengendalikan fenomena aneh di dunia ini. Lin Sen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya. Untungnya penglihatan ini tidak bertahan lama. Setelah beberapa waktu, secara bertahap mulai menjadi kusam, lalu hilang sepenuhnya. Hah, Lin Sen akhirnya menghela napas lega dan merasakan tekanannya tiba-tiba berkurang. Desir, desir, desir. Pada saat ini, 3 aura mengerikan terbang dari langit di atas sekte Li Huo. Setelah mereka mendarat, mereka dengan gembira membungkuk berulang kali dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapakah orang jenius yang menyebabkan terjadinya fenomena aneh di langit dan bumi? Tiba-tiba terjadi keheningan di tempat itu. Banyak murid saling menatap dengan kaget. Tahukah kamu, ketiga orang ini menakutkan dari segi aura dan momentum. Mereka semua adalah laki-laki kuat di alam roh surgawi tingkat kelima. Tanpa diduga, mereka tertarik dengan fenomena aneh di langit dan bumi. Saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan.
Aura ketiga orang itu begitu mengesankan sehingga tidak ada satupun murid di ladang itu yang berani berbicara. Mereka saling berpandangan, sangat terkejut. Biasanya, Sekte Lihuo tidak akan menarik begitu banyak orang kuat. Orang-orang ini sangat menakutkan baik dari segi kekuatan maupun aura, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti berasal dari 5 negara. Lin Sen hendak berbicara ketika Su Hongyi merenung sejenak dan berkata perlahan, "Saya Su Hongyi, pemimpin Sekte Lihuo. Murid saya juga yang menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi sebelumnya. Jika kalian bertiga punya sesuatu untuk dikatakan, silakan sampaikan kepada saya." Su Hongyi tampak tenang saat berbicara, dan dia bahkan tidak menoleh untuk melihat Lin Sen. Dia takut kalau ketiga orang itu datang ke sini dengan niat jahat, jadi dia berinisiatif untuk berdiri. Alasan mengapa dia tidak melihat Lin Sen adalah karena dia takut ketiga orang itu akan mengenali Lin Sen melalui gerakan kecil di matanya. Pemimpin itu tersenyum pahit dan melambaikan tangannya, "Tuan Su, tidak perlu terlalu waspada terhadap kami. Kami bertiga hanyalah kultivator independen. Kami bukan dari kekuatan manapun, dan kami sama sekali tidak berniat merekrut kami." Orang lain mengangguk dan berkata, "Ya, kami jadi penasaran setelah melihat fenomena aneh di langit dan bumi. Itulah sebabnya kami ingin datang ke sini untuk melihat sendiri kejeniusan macam apa yang bisa menyebabkan fenomena aneh seperti itu." Mereka bertiga berbicara dengan sopan dan tutur kata serta tindakan mereka cukup santun. "Ayo, kita ngobrol sambil minum teh." Su Hongyi tersenyum, dan kewaspadaannya sedikit menurun. Dia menyambut ketiga orang itu ke halaman dan menyajikan teh untuk mereka. Setelah berbincang-bincang sebentar, Su Hongyi mengerti bahwa mereka bertiga berasal dari wilayah Dongyuan. Mereka semua adalah petani mandiri tanpa status. Mereka hanya kebetulan lewat sini dan tertarik dengan fenomena aneh di langit dan bumi. Harus saya katakan, fenomena aneh di langit dan bumi ini sungguh mengerikan. Semua orang dalam radius ratusan mil melihat pemandangan ini. Mereka bertiga benar-benar tak berdaya ketika melihat Su Hongyi selalu waspada terhadap mereka. Namun, hal itu dapat dimengerti. Sekte Lihuo. Mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Baru-baru ini dipromosikan menjadi sekte kelas 2. Jika sekte seperti ini menghasilkan seorang jenius dengan kekuatan yang mengerikan, mereka pasti akan menyembunyikannya seperti harta karun. Jika rusiak secara tidak sengaja, itu akan menjadi pukulan telak bagi masa depan seluruh sekte. Su Hongyi juga sudah berpengalaman. Dia bisa minum teh, tetapi tidak mungkin dia bisa bertemu dengan kejeniusan kita. Lin Sen juga kembali ke halaman lebih awal dan bahkan tidak meninggalkan pintu. 3 hari kemudian, akan ada pertempuran dengan Meng Dongsheng. Anda harus menggunakan segala cara untuk meningkatkan efektivitas tempur Anda. Setelah setengah jam, mereka bertiga benar-benar kehabisan ide. Karena orang itu sengaja tidak ingin aku menemuinya, aku hanya bisa menyerah. Lin Sen berlatih dalam pengasingan selama sehari, dan setelah mengkonsolidasikan wilayahnya sendiri, dia meninggalkan sekte dan bergegas ke wilayah Dongyuan terlebih dahulu. Kali ini pertarungan masih akan berlangsung di Broken World. Alasan mengapa Lin Sen pergi ke wilayah Dongyuan terlebih dahulu adalah karena dia ingin mengandalkan koneksi Lan Ao dan memintanya untuk membantunya menemukan esensi dan darah monster yang kuat untuk mengaktifkan keterampilan kebangkitan tuntun. Setelah mencapai alam roh surgawi, binatang fantasi akan memahami keterampilan kebangkitannya yang pertama. Kemampuan kebangkitan ini sangat penting dan merupakan ketergantungan terbesar binatang fantasi di alam roh surgawi. Dan kali ini, Su Yuwei memilih untuk pergi bersama Lin Sen. Lian Qing mengemudikan kereta di depan, sementara Su Yuwei dan Lin Sen duduk di dalam kereta. Kereta itu sangat luas, tetapi anak laki-laki dan anak perempuan yang tinggal bersama di ruang tertutup ini tetap memancarkan suasana yang menawan. Kali ini, kamu tidak boleh kalah, apapun yang terjadi. Su Yuwei memandang keluar kereta dengan matanya yang indah, suaranya acuh tak acuh. Lin Sen awalnya sedang berlatih, tetapi setelah mendengar ini, dia membuka matanya sambil tersenyum. "Jangan khawatir, aku berjanji padamu bahwa aku akan menang apapun yang terjadi." Dia, Meng Dongsheng, bukanlah lawanku. Kata-kata ini terdengar sedikit arogan. Tetapi Lin Sen punya modal untuk menjadi sombong. Kau begitu percaya diri. Tahukah kau bahwa Meng Dongsheng telah mencapai tingkat ketiga alam roh surgawi sebelum pertarungan ini? Suara Su Yuwei terdengar dingin. Dia tidak bermaksud untuk merusiak rasa percaya diri Lin Sen,
tetapi ingin mengatakan kebenaran padanya. Tingkat ketiga alam roh surgawi. Biasa saja, ekspresi Lin Sen dingin. Setelah pertempuran ini, aku akan memberitahu seluruh domain Dong Yuan bahwa kebangkitan Sekte Li Huo kita tidak dapat dihentikan. Su Yuwei mendengus dingin dan mengangkat pergelangan tangannya. Saya melihat dia sedang memegang dua pola spiritual di tangan gioknya. Kemampuan bertarungmu lumayan, tapi wilayah kekuasaanmu sendiri terlalu buruk. Aku khawatir sesuatu akan salah bagimu dalam pertempuran yang krusial ini. Ambillah dua pola spiritual ini, dan kau dapat menggunakannya dalam pertempuran. Setelah mengatakan itu, Su Yuwei tampak sedikit khawatir, dan menambahkan, jangan memanjakan diri sendiri dan berpikir bahwa kamu berutang budi padaku. Kamu berjuang untuk sekte, jadi anggap saja itu sebagai sumber daya yang disediakan oleh sekte. Mata Lin Sen memadat, dan ketika dia melihat kedua pola spiritual itu dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pola spiritual tingkat kelima, saudari junior, kamu telah mencapai tingkat master pola spiritual tingkat kelima. Guncangan ini bukan masalah kecil. Tahukah kamu, di seluruh domain Dong Yuan, tidak lebih dari 5 master pola spiritual tingkat 5. Ketika mencapai tingkat ini, bahkan keberadaan seperti Pavilion Dongjian akan memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Jumlahnya terlalu kecil. Inti persoalannya, siapa di antara para master pola spiritual tingkat 5 itu yang bukan seorang tua yang telah mendalaminya selama bertahun-tahun? Berapa umur Su Yuwei? Bahkan belum berusia 20 tahun. Sungguh gadis yang berbakat. Kecepatan ini hanya rata-rata. Ketika Su Yuwei melihat Lin Sen begitu terkejut, sedikit rasa kegembiraan melintas di hatinya yang tenang dan acuh tak acuh. Namun di permukaan, dia masih berpura-pura acuh tak acuh. Tepat saat dia hendak melanjutkan mendengarkan Lin Sen memujinya, Lin Sen hanya menundukkan kepalanya dan mulai mempelajari dua pola spiritual tingkat 5. Wajah cantik Su Yuwei terkejut, lalu dia menggertakkan giginya diam-diam dan melihat ke kejauhan lagi. Bodoh sekali, tidak ada obatnya. 1. Pola mengecilkan bumi menjadi 1 inci, digunakan untuk meningkatkan gerakan dan kecepatan badan Anda dalam waktu singkat. 1. Pola pemicu petir, dapat memanggil petir untuk membantu Anda melawan musuh. Su Yuwei berkata dengan dingin tanpa menoleh. Terima kasih, adik perempuan. Lin Sen merasa hangat di hatinya. Setelah mempelajari pola-pola spiritual, dia tahu betul bahwa pola-pola spiritual tidak bisa dibentuk begitu saja. Sekalipun Su Yuwei mencapai ahli pola spiritual tingkat kelima, dia tetap perlu menghabiskan banyak sumber daya setiap kali mengukir. Tidak mungkin, bahan bakunya mahal. Dan kedua pola spiritual tingkat 5 ini pastinya adalah semua yang dapat dipikirkan oleh suster junior. Kamu masih punya hati nurani. Su Yuwei tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi dia memikirkan hal ini dalam hatinya. Lin Sen memasukkan dua pola spiritual tingkat 5 ke dalam cincin penyimpanan. Termasuk tanda penekan kehidupan yang telah diambilnya dari Lan Ao, dia sudah memiliki 3 tanda spiritual tingkat 5 di badannya. Kaya dan berkuasa. Segera, kereta memasuki kota 7 hati. Kota Kixin masih makmur seperti sebelumnya, dengan orang-orang yang datang dan pergi, sangat ramai. Kereta melaju ke rumah tuan kota, Lian Qing membuka pintu dan meminta keduanya untuk turun. Di depan rumah tuan kota, Lan Ao berdiri di sana untuk menyambutnya. Karena banyak praktisi datang dan pergi, mereka merasa ragu dalam hati mereka. Identitas seperti apa yang bisa membuat tuan kota Kixin keluar untuk menyambutnya? Ketika mata mereka bertemu, mereka terkejut. Gadis yang turun dari kereta itu sangat menakjubkan. Dia adalah kecantikan alami dengan temperamen yang dingin dan sombong. Seolah-olah dia keluar dari sebuah lukisan. Benar-benar menarik perhatian. Tanda tanya. Lalu, seorang pemuda keluar dari kereta itu. Anak laki-laki itu berparas tampan dan temperamennya baik. Dia memiliki senyum di wajahnya, yang terlihat sangat tampan di bawah sinar matahari. Kutu kupret, dua orang ini naik kereta yang sama. Bagaimana dia bisa layak mendapatkannya? Seekor katak mencoba memakan daging angsa. Banyak praktisi menggertakkan gigi, merasa marah dalam hati. Silakan masuk. Lan Ao bergegas keluar untuk menyambut mereka. Maaf telah merepotkan tuan kota Lan. Lin Sen berkata sambil tersenyum. Sebelum dia datang, dia memberitahu Lan Ao melalui surat. Jadi Lan Ao menghitung waktu dan menunggu di gerbang mansion tuan kota lebih awal.
Fakta bahwa ia bersedia keluar untuk menyambutnya secara langsung merupakan rasa hormat yang terbesar. Itu bukan masalah besar. Lan Ao secara pribadi memimpin ketiga orang itu ke halaman dan menyajikan teh untuk mereka. Tuan Lan, saya yakin Anda sudah mendengar bahwa saya akan berduel dengan Meng Dongsheng dalam 2 hari. Wilayah kekuasaan saya sekarang telah mencapai alam roh surgawi, jadi saya ingin meminta Tuan Lan untuk menggunakan koneksi Anda untuk membantu saya membeli sepotong esensi darah monster. Lin Sen berkata dengan tulus, sejujurnya, saya masih memiliki lebih dari 600 giok roh berpola 4 yang tersisa, dan saya berharap dapat membeli satu dengan harga ini. Dia juga ingin membeli esensi darah monster yang lebih baik. Semakin kuat monsternya, semakin kaya kekuatan saripati darahnya. Pada saat yang sama, kemungkinan melepaskan keterampilan kebangkitan yang kuat juga tinggi. Darah binatang iblis. Aku punya beberapa harta karun di rumahku. Mendengar ini, Lan Ao segera memerintahkan pelayannya untuk mengambilnya. Dia selalu merasa bersalah terhadap Lin Sen. Jadi ketika Lin Sen memberitahunya apa yang diinginkannya, Lan Ao tidak ragu-ragu. Pada saat ini, seorang pemuda tampan datang. Dia melangkah maju perlahan-lahan, tampak sedikit pendiam. Itu Lan Qingfeng. Mari, Qingfeng, temui penyelamatmu. Lan Ao berkata dengan ringan. Qingfeng memberi salam kepada sang dermawan. Lan Qingfeng buru-buru membungkuk pada Lin Sen, penuh kegembiraan dan rasa hormat. Ketika dia diracuni, dia merasa bahwa dia benar-benar akan mati dan dia beberapa kali berada di ambang kematian. Jika Lin Sen tidak mengambil tindakan, dia tidak akan mampu bertahan dari racun yang ganas itu. Jangan terlalu sopan. Lin Sen terkekeh dan membantu Lan Qingfeng berdiri, tidak perlu memanggilku dermawan. Lan Qingfeng berhenti dan menatap Lin Sen dengan mata sedikit bersemangat. Pertama-tama, dermawan ini tampan dan sekilas Anda bisa tahu bahwa dia bukan orang biasa. Yang kedua adalah temperamen. Temperamen ini tampak sangat transenden, seolah-olah telah menarik garis yang jelas antara dirinya dan segala sesuatu di dunia fana. Setiap gerakannya membuat orang merasa hormat padanya tanpa alasan. Yang paling penting adalah sikapnya yang tenang dan santai. Sebelum bertemu Lin Sen, Lan Qingfeng sangat gugup. Dermawan ini dapat dengan mudah memberinya bentuk badan yang istimewa, sehingga ia berpikir bahwa kekuatannya pasti luar biasa. Intinya, ayahnya saja begitu menghormatinya, bisakah dia menjadi orang biasa? Tetapi setelah bertemu Lin Sen, dia tidak dapat mempercayainya. Pihak lainnya tidak memiliki kesan angkuh sama sekali. Jauh di lubuk hatinya, dia terkejut dan malu terhadap dirinya sendiri. Setelah melihat Lin Sen, Lan Qingfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan dirinya sendiri. Sebagai putra wali kota Qixin City, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menyanjung dan memuji saya setiap hari. Namun sebenarnya, mereka semua datang ke sini untuk tingkat identitas ini. Dalam hal bakat, dia baru mencapai tingkat ketiga alam roh surgawi pada usia 17 tahun, dan dia naik pangkat ke sana berkat fisiknya yang istimewa. Di seluruh wilayah Dongyuan, bahkan tidak menduduki peringkat pertama. Begitu lemahnya, tak layak dipamerkan. Tetapi kuncinya adalah pikiranku belum cukup stabil, dan aku menjadi sedikit tersanjung ketika orang lain memujiku. Di sisi lain, Tuan Lin di depannya acuh tak acuh terhadap segalanya dan tetap tenang dalam menghadapi keadaan darurat. Perbandingan seperti itu sungguh, jauh sekali perbedaannya. Ayo, duduk. Lin Sen tentu saja tidak tahu bahwa Lan Qingfeng memiliki begitu banyak hal yang terjadi dalam pikirannya. Ia hanya berpikir bahwa pemuda ini memiliki wajah yang tampan dan cukup enak dipandang. Dermawan, Lan Qingfeng mulai berbicara, tetapi disela oleh Lin Sen. Kau tak perlu memanggilku dermawan. Aku setahun lebih tua darimu. Panggil saja aku kakak Sen. Lin Sen melambaikan tangannya. Dia meletakkan cangkir teh di depan Lan Qingfeng, menuangkan teh untuknya, dan terkekeh, Qingfeng, saat pertama kali aku merawatmu, aku merasa bakatmu bagus. Sudah sampai tahap apa sekarang? Dia menanyakan hal ini secara santai. Tuntunlah yang merawat Lan Qingfeng pada awalnya, bukan dia. Oleh karena itu, dia tidak jelas tentang kekuatan Lan Qingfeng. Saudara Sen, berbicara tentang hal ini, saya merasa sedikit malu. Lan Qingfeng menundukkan kepalanya, wajahnya sedikit memerah. Rana ini benar-benar terlalu lemah, aku malu untuk memberitahu orang lain. Haha, kita semua berteman, tidak ada yang perlu dipermalukan.
Lin Sen tersenyum, pokoknya, aku tidak akan menertawakanmu. Kalau begitu aku akan beritahu padamu. Wajah Lan Qingfeng sedikit memerah. Dia merasa bahwa berbicara tentang wilayah kekuasaannya sendiri di hadapan saudara Sen adalah suatu tindakan mempermalukan diri sendiri. Seberapa kuat saudara Sen? Anda dapat memberi diri Anda bentuk badan khusus sesuka hati. Banyak orang berkuasa tidak dapat mencapai hal ini. Dia hanya berada di tingkat ketiga alam roh surgawi, hanya menduduki peringkat kedua di domain Dongyuan, dan dilampaui oleh Zhong Shen. Saya benar-benar malu mengatakannya. Akan tetapi, karena saudara Sen mengatakan ia tidak akan menertawakan saya lagi, saya akan melakukannya saja. Berkat fisik istimewa yang dianugerahkan saudara Sen kepadaku, aku mampu mengeluarkan racun dan mencapai tingkat ketiga alam roh surgawi. Ketika mengucapkan bagian terakhir, Lan Qingfeng menundukkan kepalanya karena malu. Namun, udara langsung membeku. Lin Sen memegang cangkir teh dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Senyum di wajahnya juga menjadi sedikit kaku. Apa-apaan? Tingkat ketiga alam roh surgawi. Usiamu baru 17 tahun. Saat saya berusia 17 tahun, saya masih berjuang di alam roh bumi. Kalau tatapan mata Lan Qingfeng tidak tulus dan dia tidak terlihat berbohong, dia benar-benar tidak akan mampu menahannya. Aku sudah berlatih sangat keras dan baru saja menerobos ke alam roh surgawi, tetapi kamu malah mencapai alam roh surgawi tingkat ketiga. Tidak, aku akan menerobosnya. Su Yuwei yang berdiri di sampingnya, menggerakkan sedikit wajah cantiknya. Dia menundukkan kepalanya, dan lengkungan muncul di sudut mulutnya. Dia sebenarnya ingin tertawa, tetapi akhirnya menahannya. Yah, tidak buruk. Teruslah berkarya. Lin Sen menepuk bahu Lan Qingfeng dan menyesap tehnya lagi. Tetapi mengapa rasa teh ini tidak sekuat sebelumnya? Sangat hambar. Terima kasih atas pujiannya, saudara Sen. Lan Qingfeng tampak bersemangat, bahkan tangannya yang memegang cangkir teh pun gemetar. Tidak mudah untuk mendapatkan pujian dari saudara Sen. Ayo, minum teh. Mulut Lin Sen berkedut, dan dia hanya bisa mengalihkan topik pembicaraan dengan canggung. Hahaha. Namun, terdengar suara tawa sumbang. Tuntun berjalan keluar dari ruang ilusi di beberapa titik. Dia duduk di bahu Lin Sen dan tertawa. Lin Sen, bagaimana? Apakah ini memalukan? Tuntun tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh ke belakang. Keluar, percaya atau tidak, aku akan mencincangmu dan membakarmu seperti kayu bakar. Lin Sen mencengkeramnya dengan tidak senang dan melemparkannya kembali ke ruang ilusi. Tuan Kota, darah monster yang Anda pesan sudah ada di sini. Pada saat ini, seorang pelayan datang membawa nampan. Ada 3 botol porselen di atas nampan, masing-masing berisi saripati dan darah monster yang berbeda. 3 aura mengerikan muncul dengan liar. Ketiga botol darah monster ini adalah harta karunku. Kau bisa memilih satu terlebih dahulu untuk melihat apakah itu sesuai dengan seleramu. Lan Ao sangat murah hati dan langsung membiarkan Lin Sen mulai memilih. Melihat 3 aura yang naik ke langit, mata Lin Sen sedikit menyipit. Ketiga botol ini berisi saripati darah binatang iblis tingkat kelima di alam roh surgawi. Setiap botol yang dikeluarkan secara individual sangatlah berharga. Kalau dipasarkan, pasti orang-orang akan berebut. Selain itu, bisa menggunakan saripati dan darah binatang iblis tingkat kelima di alam roh surgawi untuk menyiram adalah tindakan yang sangat mewah. Di seluruh wilayah Dongyuan, tidak semua orang mungkin dapat mencapai level ini. Ketiga aura ini semuanya sangat kuat. Sayang sekali mereka tidak cocok dengan atribut Tuntun. Lin Sen melirik dan mengerutkan kening. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan Kota Lan, ketiga benda ini semuanya adalah harta karun. Saya sangat berterima kasih karena Anda dapat mengeluarkannya untuk saya pilih. Namun, saya menginginkan sedikit esensi darah monster yang dikaitkan dengan kayu. Meskipun ini sangat bagus, benda-benda ini tidak terlalu cocok untuk binatang fantasi saya. Atribut kayu. Lan Ao merenung sejenak, seolah sedang berpikir keras. Pada saat ini, Lan Qingfeng tiba-tiba menyela, Ayah, aku ingat ayah punya sebotol saripati darah dari alam roh surgawi tingkat 6, sepertinya, itu diperoleh dari monster yang memiliki atribut kayu. Ya, ada, tapi sayangnya, energi dalam botol saripati darah itu terlalu kuat, dan aku tidak bisa menghilangkan kotoran di dalamnya. Lan Ao menggelengkan kepalanya,
Itulah sebabnya aku tidak membawa sebotol esensi darah monster itu. Jika kotorannya tidak dihilangkan, tidak hanya efeknya akan buruk saat diserap, niat membunuh yang terkandung di dalamnya juga akan melukai meridian. Esensi darah dari monster yang memiliki atribut kayu dari tingkat ke-6 alam roh surgawi. Mata Lin Sen berbinar saat mendengarnya. Tuan Kota Lan, bisakah Anda membawanya kepadaku untuk melihatnya? Tentu saja. Lan Ao membalik pergelangan tangannya dan mengambil saripati darah dari cincin penyimpanan. Darah saripati binatang iblis di alam roh surgawi tingkat ke-6 pasti lebih berharga daripada 3 botol tingkat ke-5 ini. Namun kuncinya adalah kotorannya terlalu banyak dan orang biasa tidak dapat menyerapnya sama sekali. Justru karena itulah Lan Ao tidak mengeluarkannya untuk diperlihatkan kepada Lin Sen. Jika itu hanya kotoran, aku tidak perlu takut. Mulut Lin Sen sedikit melengkung. Jilid pertama Rahasia Kaisar diberi judul Menelan Rahasia Kaisar. Ciri khasnya adalah dengan mengamalkan cara ini maka Anda dapat melahap apapun yang ada di dunia. Obat ajaib, batu giok ajaib, guntur dan api, bahkan darah. Segala sesuatu yang dapat ditelan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Lin Sen tentu saja tidak ambil pusing dengan beberapa kekotoran ini. Bagaimanapun, dia sedang membantu Tuntun untuk bangkit, jadi kalau ada efek sampingnya, dia akan berinisiatif menanggungnya. Aku lebih baik mati daripada membiarkan temanku mati. Ketika botol yang berisi saripati darah binatang iblis tingkat 6 di alam roh surgawi dikeluarkan, energi spiritual di dunia ini tiba-tiba memadat dan dengan cepat membentuk pusaran angin besar, yang sumbernya adalah botol porselen. Tahukah kamu, gabusnya bahkan belum dicabut, tapi baunya sudah sangat menyengat. Begitu gabus itu ditarik keluar, aku takut langit dan bumi pun bergetar. Biar aku coba. Lin Sen mengambil botol porselen dan memanggil Tuntun keluar. Hei, saripati dan darah ini baunya harum. Setelah Tuntun keluar dari ruang ilusi, dia melangkah maju untuk mengendus aromanya, dan matanya berbinar. Kalau begitu, sebaiknya kamu bersiap. Lin Sen tersenyum, dan tiba-tiba dia mencabut gabus itu secepat kilat. Ledakan. Seperti halnya letusan gunung berapi, semburan energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba menyembur keluar, membentuk cahaya yang melesat ke angkasa. Teman baik, mata Tuntun berbinar, lalu dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan ludah derasnya energi spiritual itu dalam sekali teguk. Lalu ia meraih botol porselen itu dan perlahan mengangkatnya di atas kepalanya. Lalu, balikkan botolnya. Kutu. Beberapa tetes darah monster murni, mengandung gelombang energi mengerikan, menetes ke mulut Tuntun satu demi satu. Mendesis. Lan Ao dan putranya Lan Qingfeng keduanya tampak terkejut. Ada kotoran di dalamnya. Lan Ao secara naluriah ingin mengingatkan Lin Sen, tetapi melihat Lin Sen tampak acuh tak acuh, dia menelan sisa kata-katanya. Saya melihat sosok Tuntun yang seukuran telapak tangan berdiri kokoh di tanah, kedua kakinya saling terkait dan melekat di tanah, dan nafas kehidupan yang sangat kaya mengalir di sekujur badannya. Ledakan. Terdengar suara teredam lagi, dan badan Tuntun bergetar. Dia menyentuh perutnya dan menyeringai, ada beberapa kotoran, beranikah kamu berpikir untuk membuat masalah di perut saudara musuh? Saat dia berbicara, matanya menjadi dingin dan dia melepaskan kekuatan darah yang berlebihan, yang secara langsung menekan kotoran. Bahkan esensi darah monster yang awalnya menjungkir balikan dunia tampaknya telah bertemu musuh alaminya dan tidak berani bergerak. Dia adalah pohon Hongmeng kuno. Dengan identitas seperti itu, bukankah mudah baginya untuk menekan saripati darah binatang iblis tingkat 6 di alam roh surgawi? Energi spiritual yang melonjak itu disuntikkan secara gila-gilaan ke meridian dan dantian Tuntun. Seluruh prosesnya sangat mudah. Tidak ada reaksi balik seperti yang dibayangkan, dan tidak ada dampak dari kotoran. Merasakan kegembiraannya, dia tertawa keras, nyaman. Keren. Saat dia tertawa, gelombang udara mengembun dan melelehkan sisa-sisa energi spiritual. Tuntun merasa seolah ada sesuatu yang rusiak dalam badannya. Binatang mistis biasa memahami keterampilan kebangkitan, sementara Tuntun telah membuka keterampilan kebangkitan. Ketika dia sudah menahan seluruh nafasnya, dia kembali menjadi pohon muda yang tidak berbahaya. Sekumpulan daun hijau berkibar tertiup angin. Terbangun. Lin Sen bertanya dengan heran. Ya, Tuntun mencubit pinggangnya sendiri dengan ekspresi puas di wajahnya. Lin Sen, jika kamu meminta bantuanku,
aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan kebangkitanku. Lin Sen tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya, merasakan sesuatu. Saat berikutnya, mata Lin Sen menjadi lebih dingin. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan menggeram, lilitkan. Swish, swish, swish. Tanah di kejauhan tiba-tiba ditumbuhi puluhan tanaman merambat tebal. Tanaman merambat itu bergerak sangat cepat dan tiba-tiba melilit bebatuan di halaman. Dengan sedikit tenaga, bebatuan itu berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Jelas, gerakan ini mengandung kekuatan tak terbatas. Saya baru menyadarinya, dan kamu sudah mempelajarinya. Mata Tuntun terbelalak. Omong kosong, kau adalah binatang hantu milikku. Aku bisa menggunakan semua yang telah kau pelajari. Lin Sen memutar matanya dengan tidak senang. Gerakan ini cukup kuat, apa namanya? Keterampilan membangkitkan, ini disebut Ghost Fin Entanglement, yang lebih merupakan keterampilan kontrol. Setelah digunakan, ia dapat menjerat musuh dengan erat, membuat musuh terkejut. Setelah menjerat musuh, ia menjadi sangat kuat dan dapat langsung menghancurkan badan lawan. Tuntun diperkenalkan. Daya listriknya oke. Lin Sen tersenyum. Tuntun tidak bisa dipuji, karena dia akan menjadi sombong. Tapi sejujurnya, Lin Sen sangat puas dengan keterampilan kebangkitan ini. Belitan tanaman hantu ini, dipadukan dengan ilmu bela diri yang telah ditekuninya, ditambah peningkatan, rahasia kaisar, dan badan 10.000 pohon, mampu melontarkan kekuatan tempur dahsyat dalam waktu singkat. Seharusnya tidak ada masalah bertarung melawan Meng Dongsheng, yang levelnya lebih tinggi. Tak jauh dari situ, Su Yuwei menyaksikan pemandangan ini dengan tenang, merasa sedikit emosional. Kekuatan tempur Lin Sen sendiri memang kuat hingga tingkat yang berlebihan. Pada awalnya, dia hanya berada di tingkat ke-9 alam roh bumi, tetapi dia mampu mengalahkan Li Chao, yang berada di tingkat kedua alam roh surga. Dia tidak menggunakan trik apapun, tetapi memenangkan pertarungan murni melalui tabrakan langsung. Sekarang, setelah mencapai alam roh surgawi, dia telah membangkitkan keterampilan kebangkitan yang begitu kuat. Jika kita menghadapi Meng Dongsheng, kita seharusnya memiliki peluang bagus untuk menang. Beban berat di hati Su Yuwei akhirnya terlepas. Asal mereka memenangkan tantangan ini, kerangka lebih dari 70 saudara-saudari senior di sekte tersebut akan terbebas. Hari ini sudah dekat. Kakak Sen, kamu kuat sekali. Lan Qingfeng menunjukkan kekaguman, dan kemudian sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Setelah melihat kekuatan bertarung saudara Sen, saya benar-benar merasa malu pada diri saya sendiri. Dia sangat kuat, tetapi dia tidak sombong atau tidak sabaran. Dia benar-benar layak untuk ditiru. Lin Sen tampak tertekan. Belajar dari pamanmu. Lupakan saja, ini kan rumah orang lain, tidak baik mengumpat. Jika Lan Qingfeng bukan orang yang jujur dan sederhana, Lin Sen akan berpikir bahwa orang ini hanya pamer. Kamu baru berusia 17 tahun dan telah mencapai tingkat ketiga alam roh surgawi. Jauh lebih kuat dari para jenius yang disebut dari sekte kelas 2. Meng Dongsheng, seorang pengkhianat yang pernah keluar dari sekte Li Huo, bergabung dengan Paviliun Pedang Timur dan diterima sebagai murid oleh Zhong Wen. Dia juga merupakan target pelatihan utama Paviliun Pedang Timur. Hal ini saja sudah cukup membuktikan bahwa Meng Dongsheng adalah orang yang berbakat dan mempunyai kemampuan bertarung yang kuat. Namun, dibandingkan dengan Lan Qingfeng, tampaknya jauh lebih buruk. Dari segi usia saja, Lan Qingfeng jauh lebih unggul daripada Meng Dongsheng. Bakatnya begitu kuat sehingga dia menjadi salah satu yang terbaik di seluruh wilayah Dongyuan. Akibatnya, Lin Sen tertekan karena terus-menerus dipanggil tidak sehebat kakak Sen. Tapi tak ada yang dapat kulakukan, mereka tidak bermaksud jahat. Lagi pula, dengan sikap hormat seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tidak, tampaknya ada caranya. Lin Sen menunjukkan senyum cerah dan berkata, Qingfeng, kamu berada di level ketiga alam roh surgawi, kan? Kebetulan saja aku akan berduel dengan Meng Dongsheng dalam 2 hari. Ayo, berlatihlah denganku. Lan Qingfeng tidak menyadari apa yang dipikirkan Lin Sen dan berpikir dia ingin memberinya beberapa petunjuk. Kakak Sen, apakah kamu ingin memberiku nasihat? Lan Qingfeng sangat gembira. Ya, aku akan memberimu beberapa panduan yang bagus. Lin Sen tersenyum kecut. Terima kasih, Saudara Sen. Lan Qingfeng sangat gembira dan menggosok-gosokkan kedua tangannya. Di samping,
Lan Ao tersenyum tetapi tidak menghentikannya. Tentu saja dia tahu bahwa putranya hanya memiliki alam tertentu, dan dalam pertarungan sesungguhnya, dia bahkan tidak dapat mengejar Lin Sen. Ini juga merupakan hal yang baik untuk bisa bertarung dengan Lin Sen. Saya harap dia dapat belajar lebih banyak dari pertandingan itu. Hanya dengan cara inilah kita dapat tumbuh dengan cepat. Datang, Lan Qingfeng meraung dan memanggil binatang hantunya. Level 7, binatang sumber emas petir. Binatang sumber emas listrik ini tampak seperti kadal besar, dengan 4 kaki yang kuat dan perkasa, kepala yang pendek dan indah, dan seluruh badannya ditutupi kulit keemasan. Terdapat busur listrik yang terus-menerus menyala di sekitarnya, sehingga menimbulkan suara berderak. Setelah muncul, binatang sumber emas listrik meraung, dan kilatan petir keluar dari pola petir di antara alisnya. Retakan, petir menyambar kekosongan dan menyambar Lin Sen dengan ganas. Lin Sen tidak memanggil Tuntun untuk bertarung. Menghadapi petir yang menyambar langit, dia bahkan tidak berusaha menghindarinya. Desir, dalam sekejap, lengan Lin Sen dengan cepat menyerang dan tiba-tiba meraih petir itu. Petir menyambar tangan Lin Sen, dan busur petir itu menyebar dengan liar, seakan-akan mengubah apapun yang disentuhnya menjadi abu. Lalu, sebuah pemandangan luar biasa pun muncul. Di depan semua orang, Lin Sen benar-benar menggulung lampu listrik menjadi bola cahaya dan melemparkannya ke mulutnya. Petir menyambar, namun ia menelannya dengan mudah. Adegan ini membuat semua orang di tempat itu tercengang. Bahkan Lan Ao yang berpengetahuan luas pun tercengang setelah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang bisa begitu kuat hingga mampu menelan petir hidup-hidup. Rahasia Kaisar Jilid 1, Melahap Rahasia Kaisar. Alam roh surgawi, menelan guntur dan api. Petir, guntur, api, magma. Lin Sen dapat melahap apapun yang mengandung energi spiritual yang kaya. Inilah kengerian seni Kaisar. Rasanya tidak enak, bahkan lidahku pun mahtei rasa. Lin Sen perlahan menghembuskan napas dengan ekspresi tenang. Binatang sumber emas petir itu tercengang. Lan Qingfeng juga berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Selanjutnya, giliranku. Lin Sen tersenyum, mengerahkan kekuatan luar biasa ke kakinya, dan menghentakkan kaki ke tanah dengan keras. Ledakan, retakan besar muncul di tanah, seperti jaring laba-laba. Sosok Lin Sen melesat maju bagai kilat, mengangkat tangannya dan melancarkan telapak pembelah monumen, langsung merobek udara dan menyerang Lan Qingfeng. Bagaimanapun, Lan Qingfeng berada di tingkat ketiga alam roh surgawi. Pada level ini, meskipun kemampuan tempur sesungguhnya buruk, itu tidak seburuk itu. Dia menggenggam kedua tangannya di depannya, dan energi spiritual yang kuat berkumpul dan melesat ke langit, dengan lengkungan petir yang menyambar di dalamnya. Kali ini, Lan Qingfeng tidak melancarkan serangan. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatannya untuk memutar energi spiritual secara liar, seolah-olah berubah menjadi tornado mini. Cahaya menyala dan kekuatannya meningkat pesat. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan. Pupil mata Lan Qingfeng mengecil dan dia merasa seolah-olah seluruh lengannya telah mengenai sepotong pelat besi. Terutama di bagian pergelangan tangan, terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat kulit di pergelangan tangannya retak karena kekuatan yang sangat besar. Dia begitu terkejut hingga tidak berani berhenti barang sesaat pun. Dia mengubah telapak tangannya menjadi jari dan menjentikkan jarinya. Retakan, petir itu bagaikan bilah pisau yang tajam, menusuk ke arah wajah Lin Sen. Pada jarak sedekat itu, serangan itu tidak terduga. Lin Sen terkekeh, membuka mulutnya dan menelan petir itu ke dalam perutnya. Serangan ini tidak akan menyakitiku. Lin Sen memutar badannya, mengepalkan kelima jarinya, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar dari tinjunya, yang mengenai dada Lan Qingfeng. Lan Qingfeng mengerang dan mundur puluhan langkah. Saya melihat ada sinar petir yang terkondensasi di dadanya. Kalau saja petir tidak menghalanginya, hantaman tunggal ini sudah cukup untuk melukai dia dengan serius. Keterampilan kebangkitan, tebasan pedang ungu terus-menerus. Lan Qingfeng membentuk segel dengan tangannya, ekspresinya dingin. Desir, tiba-tiba terdengar suara udara yang pecah dari belakang, seolah-olah ada sesuatu yang terkoyak. Lin Sen tidak menoleh ke belakang. Dia membalikkan badannya ke samping dan menyaksikan sebilah pedang ungu terbuat dari petir menebasnya.
Mengaum, binatang sumber emas petir meraung, dan puluhan pedang ungu mengembun dan menebas ke arah Lin Sen. Setiap pedang ungu mengandung kekuatan yang luar biasa dan bahkan dihubungkan dengan cahaya listrik. Sekali tersentuh, badanku mungkin akan lumpuh. Segel Xuanmang, Lin Sen terkekeh dan memampatkan energi spiritual yang mengerikan dari telapak tangannya. Energi spiritual tiba-tiba berubah menjadi bentuk pedang dan dikendalikan oleh Lin Sen. Lalu dia mengepalkan tangannya dan menebas dengan keras. Kekosongan di depannya bagai selembar kertas putih yang dirobek dengan kasar. Udara mengeluarkan serangkaian suara ledakan akibat tebasan pedang. Gelombang energi spiritual di depannya melonjak dan tiba-tiba terbelah menjadi dua. Satu pisau memisahkan jalan hidup dan mati. Puci, puci, puci. Pedang yang dipadatkan oleh segel Xuanmang menebas pedang-pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, bagaikan sebuah sosok yang bergerak maju mundur dengan gila-gilaan. Akhirnya, Lin Sen mengalungkan pedangnya di leher binatang sumber emas listrik. Asal dia menebas dengan pedang ini, binatang sumber emas petir akan terluka hancur jika tidak terbunuh. Kecepatannya begitu cepat sehingga baik binatang sumber emas petir maupun Lan Qingfeng tidak dapat bereaksi. Di tempat tersebut, hanya ada dua orang yang bisa melihat dengan jelas pergerakan Lin Sen. Lan Ao dan Su Yuwei. Sekilas ekspresi terkejut perlahan terpancar di mata Lan Ao. Lin Sen bahkan tidak menggunakan binatang hantunya, tetapi dia mampu mengalahkan Lan Qingfeng dengan mudah. Pertarungan ini mengingatkan Lan Ao pada bagaimana Lin Sen mengalahkan Li Chao sebelum meninggalkan Sekte Api. Pada saat itu, Li Chao berada di alam roh surgawi tingkat kedua dan memiliki banyak metode. Sayangnya, jika Anda bertemu Lin Sen, hanya ada satu jalan keluar, yaitu kematian. Kakak Sen, aku kalah. Lan Qingfeng tidak tampak patah semangat, dia juga tidak menjadi patah semangat karenanya. Sebaliknya, dia tampak sangat bersemangat, seolah-olah dia tidak terkejut sama sekali dengan hasilnya. Saudara Sen, kamu sangat kuat. Kamu dapat mengalahkanku dengan mudah tanpa menggunakan binatang fantasi. Aku sangat mengagumimu. Lan Qingfeng menyanjungnya. Lin Sen tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Aku seharusnya tidak berhenti sekarang. Jika dia tidak berhenti, dia mungkin bisa mengalahkan Lan Qingfeng. Itu saja, mari kita cari kesempatan lain-lain kali. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, tidak diragukan lagi dia akan menang melawan Meng Dongsheng. Setelah mengamati seluruh pertempuran, Lan Ao menampakkan ekspresi emosi. Yang saya inginkan bukanlah mengalahkannya. Lin Sen terkekeh dan berkata, akan membosankan untuk benar-benar mengalahkannya. Kalau begitu kau, pupil mata Lan Ao mengecil. Jika bukan mengalahkan Meng Dongsheng, siapa lagi? Meng Dongsheng hanyalah seekor guguk yang dibesarkan oleh Paviliun Dongjian. Dia hanya bisa membantu Paviliun Dongjian menggigit orang di mana-mana. Sangat mudah untuk mengalahkannya. Bagaimana mungkin itu terasa menyenangkan? Aku ingin menantang Zhong Sen secara langsung di Duantiannya. Kata-kata Lin Sen tegas dan bergema. Dari awal hingga akhir, targetnya bukan hanya Meng Dongsheng. Meng Dongsheng dapat menduduki peringkat 3 teratas di seluruh wilayah Dongyuan. Meskipun domain Dongyuan sangat besar, jika Anda melihat seluruh wilayah timur, itu hanyalah salah satu dari 7 domain. Terlebih lagi, ini adalah wilayah terlemah di wilayah timur. Jika Anda melihat jangka panjang, Anda akan menyadari bahwa mengalahkan Meng Dongsheng bukanlah apa-apa. Bahkan jika Zhong Sen dikalahkan, dia hanya akan berdiri di puncak para jenius di domain Dongyuan. Terlalu rendah. Jika Anda menganggap mereka sebagai lawan, maka visi Anda terlalu rendah. Mata Lin Sen menjadi semakin dingin. Menjadi terkenal di Broken Sky hanyalah langkah pertama. Dia berkata bahwa dia akan menggulingkan Dong Jiange sepenuhnya dalam waktu setengah tahun. Zhong Sen, dia, adalah penjinak binatang kembar. Para jenius biasa tidak sebanding dengannya. Lan Ao sedikit khawatir. Saya mengerti keinginanmu untuk memenangkannya, tapi tidak perlu terburu-buru. Tidak, ini sangat mendesak. Sekilas niat membunuh yang dingin perlahan terpancar di mata Lin Sen. Dan ini lebih mendesak daripada sebelumnya. Alasan mengapa Zhong Wen meracuni saudara perempuannya adalah untuk merebut tulang pedangnya untuk digunakan Zhong Sen. Bisa dibayangkan sampai sejauh mana niat membunuh Lin Sen terhadap Zhong Sen dan Zhong Wen, ayah dan anak itu. Jika ada kesempatan untuk membunuh Zhong Sen di tempat, Lin Sen pasti tidak akan ragu.
Jika kita berbicara tentang kekuatan tempur generasi muda di seluruh wilayah Dongyuan, King Feng masih muda dan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Meng Dongsheng, tetapi tidak ada masalah baginya untuk menduduki peringkat ketiga. Meng Dongsheng dapat menduduki peringkat kedua, tetapi, jarak antara dia dan yang pertama seperti jurang. Lan Ao sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, Lin Sen, kamu harus tahu bahwa kekuatan tempur dari Beastmaster kembar itu sangat kuat, hingga batas yang tidak dapat kamu bayangkan. Dia memiliki 2 binatang hantu, yang berarti dia memiliki 2 amplifikasi dan bonus. Dalam pertempuran, kekuatan tempur yang diberikan oleh 2 binatang hantu jauh lebih besar daripada 1 binatang hantu. Saya mengerti semua ini. Lin Sen tersenyum, Paman Lan, aku tahu kamu khawatir padaku, tetapi masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Aku punya alasan untuk membunuhnya. Karena aku telah diberi kesempatan kali ini, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Melihat tekad yang terpancar di mata Lin Sen, Lan Ao tertegun sejenak, dan akhirnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, maka tidak ada lagi yang bisa kukatakan untuk membujukmu. Su Yuwei di samping terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Sen memiliki ambisi seperti itu. Tidak cukup hanya mengalahkan Meng Dongsheng, tetapi dia juga harus bertarung dengan Zhong Shen. Dia ingin bicara, tetapi saat membuka mulut, dia merasa tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Itu saja, Lin Sen punya rencananya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saya akan menyendiri dulu. Besok lusa pagi, saya akan berangkat ke Duantianya. Setelah mengatakan ini, Lin Sen berbalik dan berjalan ke halamannya sendiri. Dia harus membuat persiapan penuh untuk pertempuran ini. Setelah memasuki ruang pelatihan, Lin Sen duduk bersila di sana. Tepat ketika dia ingin mengeluarkan giok spiritual berpola 4 untuk berlatih, dia tiba-tiba merasakan sebuah telur bergerak di ruang ilusi. Apakah aku berhalusinasi? Lin Sen tertegun sejenak dan tidak menganggapnya terlalu serius. Namun kemudian, telur itu bergetar lagi. Amplitudo dan frekuensinya jauh lebih besar dari sebelumnya. Benar saja, telur kedua bergetar. Apakah makhluk hantu kedua akan keluar dari cangkangnya? Lin Sen sangat bersemangat sesaat. Telur pertama menetaskan pohon purba, jadi telur kedua tidak mungkin lebih lemah darinya, kan? Meskipun Tuntun selalu menekankan bahwa dia adalah yang terkuat di antara 9 bersaudara, Lin Sen tidak mempercayainya sama sekali. Yang terkuat selalu berada di belakang. Jika binatang hantu kedua muncul, maka bukankah aku, Lin Sen, juga akan menjadi penguasa binatang kembar? Sedikit kegembiraan terpancar di mata Lin Sen, dia sangat bersemangat. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar telur ini bergetar dan menetas. Kalau terlalu lama, saya mungkin tidak bisa sampai ke medan pertempuran. Adik-adikku akhirnya mulai bertindak. Tuntun berdiri di ruang ilusi dan tertawa, sayang sekali. Akulah yang menetas lebih dulu, dan aku akan selalu menjadi kakak mereka. Sikap tidak tahu malu ini membuat Lin Sen tertawa dan menangis. 1, 2, 3. Lin Sen menenangkan pikirannya lagi dan terus melemparkan batu giok spiritual berpola 4 ke dalam mulutnya. Setelah memasuki alam roh surgawi, dia jelas menyadari bahwa nafsu makannya telah meningkat pesat. Dalam keadaan normal, aku tidak akan bisa makan lebih dari beberapa sebelum aku kembung karena energi spiritual. Tapi sekarang, kapasitas dantian telah melonjak, dan nafsu makan telah meningkat drastis. Ayo, jangan hanya berdiri di sana, makanlah bersamaku. Lin Sen menarik Tuntun keluar dari ruang ilusi dan memasukkan giok roh ke dalam mulutnya. Aku tidak mau makan, tidak bisakah kau biarkan aku pergi? Tuntun tampak sedih. Kau tidak mau memakannya, kan? Baiklah, setelah saudara-saudaramu menetas, aku akan memberikan semua pola spiritual untuk mereka makan. Mulai sekarang, persediaan pola spiritualmu akan berkurang setengahnya. Lin Sen mendengus dingin. Seseorang berkata dengan lemah, apakah sudah terlambat untuk makan sekarang? Tanda tanya. Paviliun Pedang Timur. Zhong Shen sedang berlatih keras di istana ketika tiba-tiba sebuah sosok berjalan cepat dari luar. Ekspresinya diwarnai dengan kegembiraan. Xiao Shen, aku telah membuka jalan untukmu. Para tetua sekte pedang barat daya akan datang ke wilayah Dongyuan besok untuk memeriksa hubungan 3 sekte ini. Itu Zhong Wen. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Zhong Shen tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan.
Namun, tak lama kemudian, ia kembali tenang. Ayah, aku belum menyatukan tulang pedang. Ayah begitu terburu-buru mengundang para tetua sekte pedang barat daya. Apakah ini akan menurunkan reputasiku di hati mereka? Bagi Zhongsen, meskipun dia belum mendapatkan tulang pedang, dia sudah menganggapnya sebagai sesuatu di sakunya. Memasuki sekte pedang barat daya kali ini adalah apa yang selalu diimpikan Zhongsen. Dia ingin menunjukkan bakatnya dengan cara sebaik mungkin dan kemudian menaklukkan para tetua sekte pedang barat daya. Tetapi dia jelas belum menyatukan tulang pedangnya, namun mereka datang ke wilayah Dongyuan untuk melakukan penyelidikan. Hal ini membuat Zhongsen merasa agak tidak nyaman. Jangan khawatir, mereka datang ke sini hanya untuk pemeriksaan. Kamu harus berusaha tampil dengan baik dan meninggalkan kesan yang baik di hati mereka. Akan lebih baik jika kamu bisa langsung masuk ke sekte pedang barat daya kali ini. Jika kamu tidak bisa masuk, jangan berkecil hati. Setelah kamu menyatukan tulang pedang, kamu akan memiliki kesempatan lain untuk mengikuti ujian. Zhongwen tersenyum, singkatnya, kamu harus menganggap hubungan tiga sekte ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan dirimu, dan melakukan yang terbaik tanpa beban psikologis apapun. Baiklah, terima kasih, Ayah. Zhongsen tampak gembira. Dari sudut pandang ini adalah kesempatan bagus. Selama dia dapat meninggalkan domain Dongyuan dan memasuki wilayah timur untuk berlatih, dia akan menikmati lebih banyak sumber daya latihan. Dan saat itu, saya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dan memasuki alam baru. Wilayah Dongyuan, bagaimanapun juga, hanyalah titik awal. Di masa mendatang, aku pasti akan menunjukkan kehebatanku di seluruh wilayah timur. Ngomong-ngomong, Ayah, besok adalah hari kita punya janji untuk bertarung dengan Sekte Lihuo, yang bertentangan dengan aksi gabungan tiga sekte. Zhongsen tiba-tiba berpikir, biarkan Meng Dongsheng mengambil tindakan untuk melumpuhkan bocah Lin Sen itu. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Tidak masalah. Zhongwen tertawa, Dongsheng telah membuat kemajuan besar dalam beberapa hari terakhir. Di seluruh wilayah Dongyuan, dia mungkin hanya berada di urutan kedua setelahmu dalam hal kekuatan tempur di antara rekan-rekannya. Selain itu, tempat pelatihan aksi gabungan tiga sekte, berada sangat dekat dengan Duan Tianya. Tidak akan terlambat untuk menghancurkan anak itu Lin Sen sampai mati terlebih dahulu, lalu bergegas berlatih. Yang disebut aksi gabungan tiga sekte, adalah uji coba yang dipimpin oleh Dong Jiange, dengan sekte Tianhua dan sekte Zanji yang memimpin, serta dua keluarga besar Chu dan Shen. Isi persidangan ditujukan kepada kelompok murid muda dalam kepolisian. Zhongwen baru saja memanfaatkan kesempatan hubungan tiga sekte ini untuk mengundang para tetua sekte pedang barat daya untuk datang memeriksa. Karena alasan inilah dia datang ke sini untuk memberikan instruksi khusus kepada Zhongsen dan memintanya untuk berperilaku baik. Baiklah, Ayah sudah mengaturnya dengan baik. Zhongsen tersenyum. Setelah tiga sekte terhubung, aku akan meminta Ayah untuk mendapatkan tulang pedang untukku gabungkan. Pada saat itu, bakatku sendiri akan sepenuhnya melampaui wilayah Dongyuan ini, dan aku akan berhasil dipromosikan ke tingkat kejeniusan yang lebih tinggi. Berlatihlah dengan baik. Zhongwen menepuk bahu Zhongsen dan berjalan keluar aula sambil tersenyum. Keesokan harinya, banyak orang telah mendengar tentang pertempuran antara Sekte Lihuo dan Paviliun Dongjian 2 hari lalu. Mereka semua merasa bahwa Sekte Lihuo melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Baru saja mendapatkan kembali status Sekte kelas 2, mereka ingin melanjutkan pertempuran ini. Bukankah itu mencari kematian? Perkembangan Dong Jiange dalam beberapa tahun terakhir benar-benar mengerikan. Bagaimana bisa begitu mudah mengalahkan Paviliun Dongjian dan membawa kembali mahiat-mahiat yang tergantung di Duan Tianya? Banyak pihak yang berminat menyaksikan keseruannya. Ditambah lagi, hari ini kebetulan merupakan hari keterkaitan tiga sekte. Di pagi hari, di ujung dunia, banyak kekuatan datang ke sini, mereka semua ingin menyaksikan pertempuran antar jenius ini dengan mata kepala mereka sendiri. Orang datang dan pergi, dan tempat itu penuh sesak. Sungguh hidup. Tidak, ini sama sekali tidak bisa disebut pertarungan para jenius. Ini seharusnya merupakan penghancuran sepihak. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan siapa di Sekte Lihuo yang bisa melawan Paviliun Dongjian. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa orang yang mengambil tindakan dari Dong Jiange kali ini adalah Meng Dongsheng. Meng Dongsheng,
Orang yang membelot dari sekte Lihuo dan bergabung dengan Paviliun Dongjian. Seberapa kejamnya dia saat menghadapi bos lamanya. Semua ini sangat menarik. Pada saat itu, sekelompok tokoh datang mendekat. Pemimpinnya adalah Lan Ao, Lin Sen dan Su Yuwei. Lin Sen dan Su Yuwei berjalan berdampingan, dari kaki gunung hingga ke puncak, mengamati 72 mahiyat di kedua sisi. Saat itu, sekte Lihuo memiliki fondasi yang kuat, dan mereka akan mengirim 7 atau 8 murid ke setiap pertempuran. Kemudian, terjadi kekurangan pengikut dan hanya 3 atau 5 yang dapat diutus. Setelah itu, setiap tahun, dia hanya akan mengirimkan 1 murid untuk menantang pihak lainnya. Satu permainan menentukan hasilnya. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Perang tidak berhenti sampai sekte Lihuo dipaksa pindah ke tanah 5 kerajaan. Saudara-saudariku sekalian, kali ini, aku, Lin Sen, akan membawa jenazah kalian kembali untuk dimakamkan, apapun yang terjadi. Tatapan mata Lin Sen tampak tenang, dan suasana hatinya makin bersemangat seiring dia berjalan. Tampaknya keinginan kuat untuk bertarung sedang terkumpul. Su Yuwei juga tampak sangat berat. Saat dia berjalan sampai ke puncak gunung, darah Lin Sen membara dan dia tidak bisa menghentikannya. Persis seperti minyak goreng di atas api yang berkobar. Ketika kami sampai di puncak gunung, banyak kekuatan menatap kami dengan mata mengejek. Wah, berani-beraninya mereka datang. Ya, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Mereka tidak tahu seberapa besar kesenjangan antara mereka dan Paviliun Pedang Timur. Tidak masalah, sekte Lihuo pasti akan kalah. Para murid itu berbisik-bisik satu sama lain, masing-masing dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Jelas, tidak seorang pun mengira mereka akan menang. Lin Sen menepis semua ejekan itu. Dia menjaga darahnya tetap panas dan kesadarannya perlahan-lahan menyatu dengan dunia ini. Semangat juang yang kian membara seakan berubah menjadi api yang membakar habis seluruh isi dunia. Apakah kita tidak terlambat? Pada saat ini, Su Hongyi muncul dari kaki gunung bersama beberapa tetua dan beberapa murid dalam. Ekspresinya tenang, tetapi ada sedikit getaran di dalamnya. Tidak takut, tetapi bersemangat. Selama bertahun-tahun, sekte Lihuo hampir tidak pernah melihat harapan. Harapan paling baru adalah pada Meng Dongsheng. Dia menyebabkan 5 cincin lonceng, hampir menghabiskan seluruh kekuatan sekte untuk melatihnya Mahtei-Mahteihan, hanya berharap Meng Dongsheng dapat memenangkan pertempuran dengan Paviliun Dongjian dan membawa kembali mahiyat-mahiyat itu. Namun dia membelot di tengah pertempuran dan bergabung dengan musuh. Pukulan itu membuat Su Hongyi hancur. Murid batiniah yang sangat ia percayai justru mengkhianatinya dengan cara seperti ini. Kali ini, ada seorang jenius lain yang menyebabkan terjadinya 5 dering lonceng. Namun, Lin Sen benar-benar berbeda dari Meng Dongsheng. Dia lebih kuat, dan lebih teliti. Anda datang pada waktu yang tepat. Lin Sen terkekeh dan menggoda, Tuan, saya mungkin akan membuat pertempuran ini lebih intens nanti. Saya harap Anda dapat mempersiapkan diri secara mental terlebih dahulu dan jangan kaget dengan apa yang saya lakukan. Apa maksudmu? Su Hongyi tertegun dan bertanya secara naluriah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Mulut Lin Sen melengkung membentuk lengkungan, penuh percaya diri. Saat mereka sedang mengobrol, 2 orang di antara kerumunan itu datang dan menyapa Lin Sen. Itu adalah Chu Hao dan Chu Yinfei. Lin Sen, apakah kamu yakin dengan pertempuran ini? Chu Hao tersenyum dan bertanya. Membunuhnya itu mudah. Lin Sen berbicara kata demi kata. Wah, kau memang pantas menjadi cucu Tuan. Chu Hao mengacungkan jempol. Lin Sen merasa sedikit canggung. Kakak Chu, mengapa aku merasa seperti kamu sedang memarahiku? Chu Hao tertawa. Kali ini, alasan kami datang ke sini adalah, 1. Untuk menyemangatimu, dan yang lainnya adalah bahwa hubungan 3 sekte akan diadakan di Gunung Yinfeng, tidak jauh dari Duantianya. Keterkaitan 3 sekte, Lin Sen menunjukkan ekspresi bingung. Apa ini? Sangat sederhana, 3 sekte besar, Paviliun Dongjian, Sekte Zanji, dan Sekte Tianhua, sedang memimpin pelatihan untuk murid-murid dalam. Keluarga Chu dan keluarga Sen juga akan berpartisipasi di dalamnya. Senyum Chu Hao semakin lama semakin mengembang, kuncinya, hal yang paling kebetulan adalah Zhong Wen sengaja bersusah payah mengundang para tetua Sekte Pedang Barat Daya untuk memeriksa.
Tampaknya dia ingin membuka jalan bagi putranya. Zhong Shen ingin masuk Sekte Pedang Barat Daya. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Lin Shen. Dia bukan hanya menginginkannya, dia mungkin tergila-gila padanya. Chu Hao mengerutkan bibirnya, Sekte Pedang Barat Daya adalah sekte pedang terkuat di seluruh wilayah timur. Zhong Shen adalah ahli binatang kembar dan memiliki minat yang kuat dalam ilmu pedang, jadi tentu saja dia ingin bergabung. Yang terpenting adalah dia ingin meninggalkan wilayah Dongyuan dan memasuki dunia yang lebih besar dan lebih luas. Sekte Pedang Barat Daya tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih menyimpan token saudara laki-lakimu yang kedua? Chu Hao tiba-tiba bertanya. Saya selalu membawanya. Lin Shen menjawab, kamu harus menyimpan token ini dengan baik. Token ini pasti akan sangat berguna di saat kritis. Chu Hao tersenyum penuh arti. Kakak senior kedua, Tuan Muda Sekte Pedang Barat Daya, dijuluki Master Pedang Darah. Begitu tanda ini keluar, para tetua Sekte Pedang Barat Daya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lin Shen mengangguk, dia juga berpikir begitu. Akan tetapi, dia pasti tidak akan mengambil token itu sampai saat yang kritis. Token itu berharga karena langka dan jarang ditemukan. Jika token digunakan dalam segala hal, rasa penindasan yang dibawa oleh token itu sendiri akan semakin melemah. Desir, tatapan membunuh datang dari kejauhan, bagaikan duri di punggung. Lin Shen mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sana. Mereka semua memasang ekspresi garang dan mengepalkan tangan. Niat membunuhnya sungguh luar biasa. Itu keluarga Shen. Chu Hao tersenyum tipis saat melihat ini. Keluarga Shen jelas-jelas membencimu sampai ke akar-akarnya. Terakhir kali kau membunuh Shen Zilei dengan palu, seluruh keluarga mereka sangat marah. Sejauh ini, dua tuan muda keluarga Shen telah meninggal di tanganmu. Tidak heran mereka sangat membencimu. Yang satu adalah Shen Lingfeng, dan yang lainnya adalah Shen Zilei. 2 dari 4 tuan muda Dongyuan dibunuh olehnya. Oleh karena itu, Lin Shen dapat memahami niat membunuh keluarga Shen. Dia tentu saja tidak peduli tentang hal itu. Sejujurnya, dia tidak lagi menganggap serius keluarga Shen. Lin Shen bahkan tidak peduli dengan paviliun Dongjian. Namun itu hanya batu loncatan bagi saya dalam jangka pendek. Aku akan menginjak mahiyat mereka dan mencapai puncak selangkah demi selangkah. Aku tidak menyangka kalian benar-benar berani datang. Kerumunan itu segera bubar, dan sekelompok orang berjalan cepat mendekat. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan tatapan dingin dan menyeramkan serta pandangan meremehkan. Dia bukan Zhong Wen tidak termasuk dalam daftar ini. Para tetua dari Sekte Pedang Barat Daya akan segera tiba, dan Zhong Wen telah bergegas menyambut mereka. Orang tua ini adalah wakil pemimpin paviliun Dongjian, Hu Xixing. Di samping Hu Xixing, ada 2 sosok dengan aura yang sangat berbeda. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tatapan mata dingin. Orang lainnya lembut dan anggun, dan setiap gerakannya memancarkan temperamen luar biasa yang membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Yang pertama adalah Meng Dongsheng. Yang terakhir adalah Zhong Shen. Zhong Shen menatap Lin Shen dengan penuh minat. Setelah melirik ke atas dan ke bawah beberapa kali, dia terkekeh, jadi, kamu adalah Lin Shen. Awalnya aku penasaran, siapa yang bisa bangkit dari tanah 5 kerajaan dan membunuh sampai ke tempatku. Tidak cukup hanya dengan membunuhmu. Lin Shen terkekeh, ekspresinya sedikit menjadi ganas, lagi pula, aku ingin membunuhmu. Bunuh aku. Zhong Shen menunjukkan senyum jenaka, kamu mungkin telah mengenali orang yang salah, dia adalah lawanmu. Ekspresi Meng Dongsheng menjadi semakin acuh tak acuh, Lin Shen, karena kamu berani datang untuk menantang, maka hari ini adalah hari kematianmu. Tidak apa-apa, bunuh saja mereka semua. Lin Shen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, semua orang menganggapnya gila. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Benar saja, seperti yang rumor katakan, gila. Keputusan cepat. Zhong Shen masih memiliki temperamen yang lembut. Setelah memberi instruksi pada Meng Dongsheng, dia minggir dan bersiap menonton pertunjukan. Meng Dongsheng mensibir, dan aura pembunuh yang ganas keluar dari badannya. Dia mengangkat tangannya, mengeluarkan pedang ajaib dari pinggangnya, dan mengarahkannya ke Lin Shen dari kejauhan. Dalam 3 gerakan,
aku akan memisahkan kepala dan badanmu, dan kau akan menjadi salah satu dari 73 orang idiot yang tergantung di tepi langit. Kata-kata ini segera membuat semua orang di Sekte Lihuo marah. Mereka semua saling melotot, amat marah. 3 gerakan, itu terlalu banyak. Lin Sen menghela napas, dan mengeluarkan palu Tianyuan dari cincin penyimpanannya. Dia melambaikannya dengan santai sambil menatap dengan tatapan dingin. Satu gerakan untuk mengakhiri pertempuran. Itu bagus untukmu dan aku. Kata-kata ini benar-benar membuat Meng Dongsheng marah. Anak ini tidak terlalu kuat, tetapi dia lebih sombong daripada orang lain. Sayang, Lan Qingfeng mendesah di tengah kerumunan, Meng Dongsheng ini benar-benar terlalu sombong. Dia benar-benar berani memprovokasi saudara Sen seperti ini. Aku khawatir akhir ceritanya akan tragis. Setelah mendengar ini, beberapa murid dari kekuatan lain semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Cara mereka memandang Lan Qingfeng sangat aneh. Apa sebenarnya yang salah dengan tuan muda dari keluarga penguasa kota ini? Meng Dongsheng dalam masalah. Apa yang menyedihkan tentang dia? Mengingat kemampuan bertarung Meng Dongsheng sendiri, siapa di antara generasi muda di lapangan, kecuali Zhong Sen, yang berani mengatakan bahwa dia bisa menjadi lawannya? Saya khawatir orang yang sengsara adalah Lin Sen. Mata indah Su Yuwei sedikit menyipit, dan dia sedikit gugup. Yang membuatnya gugup bukanlah Meng Dongsheng, tetapi setelah mengalahkan Meng Dongsheng, Lin Sen akan menantang Zhong Sen di tempat. Pertarungan inilah yang menjadi fokus sebenarnya. Jika Lin Sen dapat mengalahkan Zhong Sen, dia akan langsung menghapus semua rasa malu yang diderita Sekte Lihuo selama bertahun-tahun. Tetapi jika Anda gagal, hanya ada satu jalan tersisa, kematian. Bersambung.